Bab 285. Menjebak dan memfitnah. Setelah Kingston Jiang dibawa pergi, Kennedy Han baru bertanya, "Tuan pemilik Hong, kamu bisa memberitahuku, apa rencana keseluruhanmu?" Kennedy Han bukan orang Jiangzhou, dia datang dari luar negeri. Semua kekuatannya ada di luar negeri. Dia datang ke Jiangzhou kali ini sebagai tamu, dia tidak turut berpartisipasi dalam rencana-rencana ini, semuanya diatur oleh Reddy. Dia sama sekali tidak mengerti rencana Reddy. Reddy memegang janggutnya yang putih dan berkata sambil tersenyum. "Kingston Jiang menghirup obat yang aku kembangkan, dia akan segera bangun, tetapi setelah dia bangun, nafsunya akan sangat kuat, bahkan jika imannya kuat, dia tidak dapat mengendalikan dirinya, dan aku sudah mengendalikan seorang wanita terlebih dahulu. Sampai saat itu, begitu mereka berhubungan, begitu ini diekspos, Kingston Jiang akan ditahan atas pemerkosaan, bahkan jika akhirnya dia bisa keluar, tetapi setelah dia keluar, rencana kita sudah berhasil." Mendengar ini, Kennedy Han tidak bisa tidak mengerutkan dahi. Rencana ini sangat bagus, tetapi tidak sempurna. Jika dia yang melakukannya, dia akan langsung membunuh Kingston Jiang. Terakhir kali di Gunung Tianshan, dia mempersiapkan dengan baik dan mengatur semuanya, itu pun gagal membunuh Kingston Jiang, kali ini adalah kesempatan terbaik, tetapi Reddy tidak mengizinkannya membunuhnya. "Tuan pemilik Hong, ini tidak ada masalah kan? Siapa wanita itu? Jika dia berdiri di sisi Kingston Jiang sesudahnya dan berbicara untuk Kingston Jiang, polisi juga tidak dapat menahannya." Reddy tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, keluarga wanita ini sangat tradisional, sangat konservatif, dan memiliki sedikit latar belakang. Setelah mengetahui bahwa putrinya diperkosa, dia pasti akan marah besar dan memasukkan Kingston Jiang ke penjara. Ini sudah cukup menyulitkan Kingston Jiang." Mendengar ini, Kennedy Han menghela napas lega. Setelah dibuat pingsan dan disuntikkan banyak obat, Kingston Jiang dibawa ke hotel. Tidak lama kemudian, seorang wanita dibawa kemari. Wanita itu berusia sekitar 20-an tahun, dia mengenakan gaun putih dan memiliki rambut hitam panjang, wajahnya cantik dan kulitnya putih, dia terlihat lumayan cantik, dia sudah pingsan saat ini. Kingston Jiang bangun setelah pingsan selama 1 atau 2 jam. Dia melihat wanita yang terbaring di samping tempat tidur. Wanita itu berbaring di sana dengan tenang. Dia tidur dengan sangat damai, ada kedamaian di wajah cantiknya. Dia mengenakan gaun. Karena tertidur, gaunnya naik ke pahanya, terlihat kakinya yang jenjang dan putih, ditambah dengan dadanya yang montok. Dia juga sudah sadar. Huhu. Wanita meringkuk dan terus menangis. Kingston Jiang sudah sadar, ketika melihat semua yang ada di kamar, dia langsung tahu apa yang terjadi, dia yang selalu tenang, sedikit panik saat ini. Dia mengerutkan dahi dan ekspresinya serius. Dia memukul dahinya. Kingston Jiang, kenapa kamu begitu lalai?" Namun pada saat ini, pintu kamar hotel ditendang, sekelompok polisi bergegas masuk. "Pegang kepala dengan 2 tangan, jangan bergerak." Menghadapi teriakan dingin polisi dan moncong pistol yang dingin, Kingston Jiang dengan sadar memegang kepalanya dengan 2 tangan dan tidak bergerak. Beberapa polisi wanita bergegas masuk dan melepaskan pakaian mereka untuk menutupi tubuh wanita yang meringkuk di tempat tidur. Sylvia, seorang pria parubaya bergegas masuk. Melihat wanita itu, dengan ekspresi marah, dia bergegas menuju Kingston Jiang yang memegangi kepalanya dan berteriak, "Bajingan, binatang!" Dia mengepalkan tinjunya dan memukulnya. Memukulnya dan menendangnya. Kingston Jiang juga tidak melawan. Saat ini dia sedang berpikir. Memikirkan siapa yang mengatur ini untuk menjebaknya, apa yang diinginkannya. Pihak mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, namun pihak mereka tidak membunuhnya, tetapi melakukan sebanyak ini untuk mengatur semua ini. Diikuti dengan polisi yang bergegas masuk, banyak wartawan yang bergegas masuk juga dan mengambil gambar di kamar. Jangan foto. Beberapa polisi menghentikan tepat waktu. Setelah memukul Kingston Jiang, pria parubaya itu segera memerintah, "Cepat,
Cepat hentikan wartawan, jangan membiarkan mereka sembarangan melaporkan berita, kalau tidak putriku akan hancur. Pria parubaya itu bernama Jeffrey Yi. Jeffrey Yi adalah seorang kaligrafer terkenal dan terkenal di dunia. Selain itu dia juga merupakan tamu undangan konferensi pengobatan tradisional Tiongkok kali ini. Dia membawa putrinya, Sylvia Yi, datang ke Jiangzhou. Tetapi putrinya tidak pulang tadi malam, jadi dia melapor polisi. Dia juga tidak tahu mengapa wartawan mengikutinya. Adegan ini disiarkan langsung oleh wartawan di tempat. Pemirsa, tadi malam kaligrafer terkenal, Jeffrey Yi, melapor polisi karena putrinya hilang. Hari ini media menerima petunjuk dan bergegas ke hotel. Kami malah melihat adegan ini, putri kaligrafer Jeffrey Yi diperkosa dan tersangkanya adalah pria itu. Hentikan, hentikan. Jeffrey Yi terus berbicara dan terus menghentikan. Pada saat yang sama dia memerintahkan polisi, cepat, cepat usir mereka. Para wartawan ini diusir. Menghadapi banyak pistol, Kingston Jiang menarik napas dalam, menatap Jeffrey Yi yang sangat marah, dan berkata dengan tenang, "Aku dijebak. Apa kamu percaya?" Bajingan. Begitu Kingston Jiang berbicara, Jeffrey Yi marah lagi. Dia maju dan langsung memukul Kingston Jiang. Tetapi pukulan ini tidak melukai Kingston Jiang. Jeffrey Yi memarahi, "Binatang, putriku baru berusia 19 tahun, bagaimana kamu tega? Aku kasih tahu, aku mau kamu menghabiskan sisa hidupmu di penjara." Kingston Jiang tak berdaya. Sudah sampai seperti ini, tidak ada yang bisa dia katakan lagi. Dia dibawa pergi oleh polisi. Kantor polisi, di ruang interogasi. Nama, jenis kelamin, usia. Menghadapi polisi wanita yang berwajah muram, Kingston Jiang berkata dengan tenang, "Kingston Jiang, 28 tahun. Jenis kelamin." "Bu polisi, apa ini harus ditanyakan? Apakah kamu tidak bisa melihat?" "Pak." Polisi wanita memukul meja dan berkata dengan marah, "Yang patuh, aku tanya apa, kamu jawab apa?" Kingston Jiang berkata dengan tak berdaya, "Laki-laki. Bagaimana kamu menculik Sylvia Yi? Bagaimana kamu menghindari CCTV dan membawanya ke hotel?" "Bu polisi, aku tidak bersalah, kalian harus menyelidikinya dengan jelas." "Tidak bersalah. Sudah tertangkap basah masih tidak bersalah, bahkan jika kamu tidak mau mengaku, bukti-bukti ini juga sudah cukup bagimu untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara." Kingston Jiang tahu bahwa ini tidak sangat menguntungkan baginya. "Sebelum pengacaraku datang, aku tidak akan mengatakan apapun." Setelah selesai berbicara, Kingston Jiang memejamkan mata dan mulai menenangkan pikirannya. Pada saat ini, Klutang sudah mengetahui hal ini. Orang lain yang memberitahunya. Awalnya dia tidak percaya, tetapi setelah menonton video di internet, ketika dia melihat rekaman yang diambil oleh wartawan bahwa Kingston Jiang dibidik dengan pistol di kamar hotel dan ada seorang wanita di tempat tidur, dia pingsan karena marah. Untungnya di rumah, dia dibangunkan oleh Jasmine He. Bersambung.